Sama kayak kita jatuhnya ya. Kayak dia ada niat belajar, kita juga ada niat buat nge-push rank waktu itu. Kalau misalnya dari waktu itu kan ada sempat keluar kayak surat edaran gitu. Surat apa peraturannya gitu. Jadi sempat keluar ada kebijakan lah katanya selama 5 tahun ini dari 2021 sampai 2020 ini sampai 2024 itu Kemenq menerapkan zero growth. Jadi kayak nggak menerima PNS dari Kemenq. Tapi kita nggak tahu lagi, tunggu info selanjutnya lagi. Tapi kita nggak tahu lagi, nanti tinggal tunggu info selanjutnya. Banyak berdoa aja. Iya. Banyak berdoa aja. Iya, BTW dari Stan sendiri sebenarnya tadi keluar Stan udah auto PNS ya, itu kelebihannya ya. Iya. Udah auto PNS. Jadi nggak perlu tes lagi kan ya. Enggak sih, setahu gue. Enggak ya, langsung. Karena kan kayak kita udah dites di awal nih, yang namanya SKD itu kan tes buat penerimaan PNS tuh setahu gue. Jadi kayak SKD yang isinya ada yang Pancasila yang kayak gitu-gitu lah, tes sejarah, TWK, TIU dan TKP. Yeah. Nah, tadi kan Arik sendiri udah nyertain tuh sebelum Covid apa aja sih kesibukannya. Nah, selama Covid ini apa aja sih kesibukannya? Atau enggak kuliah online ini gimana gitu? Ada perbedaan enggak? Waduh, beda banget menurut gua. Gua anaknya tuh gimana ya? Gua seneng banget kayak bukan jalan-jalan sih, kayak Sibukan. Bersosialisasi. Bersosialisasi jatuhnya, kayak kalau misalnya lagi kuliah, kadang gua juga nggak bisa diem, gua ngobrol sama temen gua, atau mungkin gua ya main HP atau kayak gimana. Kan bisa di rumah enggak maksudnya? Enggak, maksudnya pas kuliah. Oh. Sambil buka PPT. Oh, gitu. gua kira Inian sih beda banget menurut gua. Gua tuh anaknya kayak apa ya? Gua misalnya buat belajar tuh jarang bisa buat ngerti paham sendiri gitu loh. Jadi kayak butuh dijelasin. Jadi kalau misalnya gua lagi kuliah biasa nih, pas di kelas kayak misalnya gua ada yang nggak ngerti nih, dosen ngejelasin apa, kadang gua tanya sama temen gua kayak tadi kira-kira maksudnya apa ya dan gimana ya, kayak gitu. Terus juga gua anaknya tuh kayak nggak bisa banget diem-dieman banget terus gitu loh. Dan nggak nyaman lah pokoknya. Kalau kuliah online ini kan kayak ya udah, kalian kan kuliah pakai Zoom atau mungkin pakai Google Meet, atau mungkin ya nanti dosen yang ngasih materi lewat video pembelajaran yang di-upload di YouTube, atau mungkin di kanal-kanal yang punya dosennya nantinya, atau mungkin di website resmi dari kampusnya, kayak gitu kan. Nah, habis itu kayak tugasnya itu beda banget kalau misalnya gue boleh jujur. Kayak tugas pada saat kita sebelum Covid ini, pas kuliah biasa sama kuliah yang sekarang nih, kuliah online, itu beda banget. Jatuhnya tuh pas kuliah online ini tuh menurut gue pribadi ya kayak frekuensi tugas itu agak sedikit lebih banyak. Dan penjelasan eksplanasi dari tugas tersebut tuh kurang kan ya? Iya, Nggak dijelasin lebih tuh, lanjut gitu. Iya, sebenarnya bisa nanya sih sama dosennya, tapi kayak kadang gue Sungkan lah, Iya, ngeri juga. Iya, sungkan. Dan ada beberapa dosen yang itu juga strict juga kan kayak. Serem ya juga. ada sih, tapi alhamdulillah sejauh ini gue belum pernah dapat dosen yang strict. Dan kalau misalnya strict menurut gue emang wajar sih, tapi kayak yang terlalu strict banget alhamdulillah gue belum pernah. Sewajarnya aja. Ya dosen gue enak-enak sih, tapi kadang gue kalau mau nanya tuh kayak aduh gue bingung gue mau nanya apa. Jadi kayak lebih nyaman nanya ke temen. Benar-benar Iya. sih. BTW Arik ini sendiri benernya gue itu banget sih, apa namanya, itu dah. Gak, gue itu bener salut banget gitu sama Arik. Soalnya kayak kita lihat di sekolah kita sendiri kan, kayak kita ngeliatnya yang bakal masuk stan kayak yang ranking 1 terus gitu, yang 3 besar terus lah seenggaknya. Arik ini bukan tipe yang itu, dia berorganisasinya malah lebih aktif daripada belajar. Tapi emang pas kelas 12 gue ngeliat bahwa emang bukan ambisi sih kan, negatif ya, kayak hasratnya buat masuk stan gitu, kayak bener-bener banget totalitas intinya. Nah, mungkin bisa tuh langsung nyertain ke adik-adik aja motivasinya buat masuk stan gimana. Oke, dulu tuh ini sih motivasi gue. Pertama tuh gue emang awalnya nggak mau masuk stan. Karena yang tadi gue pikirin, gue tuh mikirnya kayak jangan-jangan di stan anaknya sih belajar mulu nih. Ntar gue nggak punya temen lagi. Anak IPA lagi. Iya. Terus kayak apa namanya, kayak gue tuh anaknya ya senang aja gitu main sama orang-orang, ngobrol segala macem. Takutnya kayak anjir ntar di sana isinya orang-orang belajar semua, gue ngobrol sama siapa? Ntar gue ngobrol tentang dia jawabnya mata kuliah. Iya. Mau ngomong apa? Yang serius mulu gitu. Iya. Susah ya nggak masuk. Iya, nggak masuk gue. Terus kayak apa namanya? Selanjutnya tuh pas kelas 12 kan kita kayak ada SNM, jalur-jalur undangan sama yang lainnya nih. Nah, waktu itu gue sempet daftar kayak misalnya alhamdulillah gue dapet kuota SNM dan gue daftar lah di salah satu kampus buat SNM dengan jurusan yang menurut gue pengen di situ gitu loh. Apa tuh kalau boleh tahu? Gue waktu itu daftar di IPB. Jurusannya? Jurusannya
konservasi sumber daya hutan dan ekowisata. Wih, panjang juga. Iya, karena waktu itu gue sempat ikut ke IPB tuh yang dari Gunung. Oh, iya. Dan gue ngeliat kayak hutan IPB asik banget, terus kayak lingkungan IPB juga enak juga, gue pikir kan. Dan gue kayaknya kalau ke alam-alam gitu kan gue jarang banget kan, dan kayaknya seru juga nih. Kira gue pengen kesana. Nah terus pas pengumuman gue nggak dapet. Gue kira karena ada ekonya. Eko. Terus kayak ikut ujian, bukan ujian sih, kayak pendaftaran di kampus lain. Apaan aja sih dulu, kayak PMDKPN segala macam gitu tuh. Kayak gue nggak dapet. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kan? Alhamdulillah nggak dapet. Enggak, jadi masuk Stan. Oh alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus kayak ini apa namanya? Gue mikir, anjir gue di sekolah, maksudnya alhamdulillah kayak banyak orang dan guru-guru kenal gue. Terus masa gue nggak bisa sih buat masuk ke PTN atau mungkin PTK. Nah di situ tuh kayak turning point gue sih, pas gue nggak dapat macam-macam undangan, macam-macam apa namanya universitas yang gue daftarin lah. Nah di situ turning point gue, jadi kayak pokoknya mau nggak mau, suka nggak suka gue harus belajar. Gue udah dilesin juga sebelumnya di stan sama orang tua gue. Masa kayak gue udah dilesin, orang tua gue udah ngasih duit, udah udah ngeluarin duit buat apa namanya les gue. Masa apa ya, uang yang dia pakai buat ngelesin gue cuman buat gue main-mainin doang sih. Kayak gue les nggak serius, akhirnya gue nggak keterima ke stan kayak gitu kan. Nah ya udah, akhirnya tuh pas di situ kayak turning point gue mulai dari situ tuh gue belajar satu hari kayak satu materi atau satu materi lah, kayak misalnya nih TPA nih kan kayak hitung-hitungan atau mungkin analogis segala macam. Nah sehari misalnya gue bisa belajar deret dan angka kayak gitu-gitu. Terus hari besoknya gue belajar bahasa Inggris, besoknya gue belajar kayak SKD-nya. Nah terus nanti libur sehari, terus belajar lagi kayak gitu gue waktu itu. Dan buat SBM sejujurnya gue nggak belajar buat SBM, karena emang waktu itu fokus gue cuman ke stan doang. Setelah itu gue belajar SBM ya gue ngejar TPA-nya aja, karena gue sekalian ngejar TPA di stan juga kan. Dan buat sosumnya itu gue belajar kurang lebih 2 minggu atau seminggu gitu sebelum tes. Jadi kayak ya udahlah gue ya apa namanya peruntungan aja. Ya udah di situ. Dan kalau menurut gue, kalau kalian mau masuk stan sendiri nih, kayak ya kalian emang harus fokus sih. Misalnya nih kalian apa ya masih kurang nih dalam satu materi yang mau diujiin nanti, bisa aja nih kayak kalian belajar sehari satu materi, atau mungkin kalian sehari belajar satu soal. Kayak ya itu kan udah lumayan banget nih. Kayak misalnya nih kalian mempersiapkan selama 1 tahun, itu ada 365 hari, bisa ada 365 soal yang bisa kalian kerjain dalam setahun. Dan bisa aja kalau misalnya sehari kalian kerjain 2 soal, kalian udah ngerjain berapa tuh? 730. Iya. Oh iya 720-an, 700 Ya lah udah, kita perdebakan kita di sini doang. Mohon maaf nih. Mohon maaf. Saya anak akuntansi dan matematika saya bodoh. Ya segituan lah pokoknya. Kayak ya lumayan banget dong. Benar. Jadi menurut gua nggak usah cepet menyerah. Kayak bukan buat masuk sana aja sih, tapi maksudnya buat kalian nanti buat lanjutin ke jenjang yang berikutnya, entah itu dari SMP mau ke SMA, dari SMA mau ke kuliah. Kayak yang nggak usah menyerah. Kalau misalnya memang kalian daftar di hal-hal yang sifatnya kayak undangan, terus pakai prestasi segala macam, kalian belum keterima, ya berarti memang belum rezeki kalian lewat masuk ke kampus itu lewat jalur itu gitu loh. Bisa aja rezeki kalian itu masuk kampus itu lewat usaha kalian dengan cara belajar buat SBM, belajar buat USMPK Instan dan sejenisnya lah. Jadi kayak mungkin Tuhan mau melihat dulu nih seberapa kuat dan seberapa serius nih dia dalam memperjuangkan apa yang dia inginkan. Kayak gitu. Filosofis sekali. Mantap banget ya. Bung Arik ini. Kita sama kayak kita jatuhnya ya. Kayak dia ada niat belajar, kita juga ada niat buat nge-push rank waktu itu. Kita ada kata SBM nge-push rank, ngejoki waktu itu. Iya, mungkin langsung tadi kan udah Karik udah ngejelasin dari tesnya tadi ya. Terus kesibukannya apa aja selama Covid, sebelum Covid. Terus gimana sih pas corona dan lain-lain. Mungkin gak usah berlama-lama, kita langsung aja nih ke segmen selanjutnya, itu segmen Q&A. Ini ada pertanyaan dari teman kita nih, namanya dari @jessica_nauli nih. Iya. Emang bener kalau kuliah di stan malah dikasih uang, ya kan? Kan persepsi orang kan kuliah di stan tuh dapat duit ya kan? Dikasih uang sama orang tua kalian? Iya bener, dikasih uang. Selama gua kuliah di stan itu enggak sih, gua nggak dapat uang saku dan segala macamnya. Tapi ya kalian kan udah gratis ya kuliah di stan ya, kalian nggak usah bayar apa-apa, kayak seragam. Ya paling kan cuma seragam kan, karena stan udah menyediakan seragam. Kalau misalnya jurusan bea cukai juga pun di situ kayak mereka ada pengeluaran setahu gue, cuman gue kurang tahu pasti.
Dan kayak buku dipinjemin dari kampus, segala macam iya. keperluan kampus ya. Kalau misalnya kalian mau cari kayak wifi di sana ada. Jadi ya kalau misalnya di kampus kalian nggak perlu repot-repot buat paket data atau semacamnya kan. Jadi ya udah bersyukur lah, maksudnya kayak kalian udah dikasih kuliah gratis. Selesai kuliah kalian bisa udah kayak ya udahlah udah aman-aman aja karena penempatan pun nantinya tuh kalian ya udah pasti gitu loh mau dikerjain di mana, bukan dikerjain kayak ditempatkan di mana buat kerja Udah jelas ya. Iya, udah jelas prospek kedepannya. Jadi selanjutnya ada pertanyaan juga nih dari @Nisi Nainggolan nih. Tips masuk STAN dan gimana sistem pembelajaran di STAN? Oke, kalau misalnya tips masuk STAN mungkin kayak yang tadi gue jelasin apa gue jelasin lagi nih? Ya, Secara singkat aja deh. Oke, kalau aja. misalnya tips masuk STAN menurut gue sepintar-pintarnya kalian ngatur waktu dan sepintar-pintarnya kalian memanajemen materi yang ingin kalian kuasai. Berlatih tadi Iya, kayak yang tadi gue bilang, kayak kalian ngelatih nih, misalnya nih sehari kalian entah itu baca materi atau mungkin kalian latihan soal. Kalau dulu tuh gue biasanya misalnya gue nggak nemu soal dari les atau bimbel gue nyari di Google. Mantap. Iya, gue nyari di Google kayak cari aja kayak soal tes STAN tahun berapa gitu misalnya. Nah terus nanti kalau misalnya gue nggak bisa jawab, waktu itu sempat ada dan kayaknya masih ada sih sekarang di YouTube kayak pembahasannya. Nah jadi gue kayak gitu. Jadi gue cari kalau misalnya gue nggak bisa jawab, ya gue cari di YouTube buat jawabannya. Ya seenggaknya maksudnya kayak adalah yang bisa gue gue pikirin dari situ. Maksudnya bukan kayak gue nggak tahu nih jawabannya, kayak gue bisa nemu jawabannya dari sini. Jadi gue tahu caranya nanti gimana. Nah, ini kan tadi kan udah jelas nih ya. Mungkin kalau nanti nggak jelas tuh bisa langsung DM aja Arik. Oh ya, iya, ada di kalau misalnya deskripsi. nanti kalian mau tanya-tanya lebih lanjut ya bisa tanya ke gue aja Bisa DM tanya. Instagram gue, bisa ya di Instagram gue aja. Nanti kalau misalnya Kurang mau jelas, tanya ya, lebih mau- lanjut lagi ya bisa dari Instagram kemana lah. Gampang lah. Nah, nih langsung aja nih pertanyaan selanjutnya ada @Taskia Akna. Kak, tahun depan udah ada kepastian STAN belum, Kakak? Hah? tahun depan udah ada kepastian STAN. Hah? Apaan? Enggak nih. Di tahun depan udah ada kepastian STAN buka belum Kak gitu. Buka. Enggak ada bukanya. Gue lagi nulis buka. Oh, dul. Tahun depan udah ada kepastian buka belum STAN, Kak? Lu mau nanya lagi apa? Tahun depan Kakak udah STAN belum? Ya, jawab. Belum ngerti. Ke tahun depan intinya STAN ada Udah buka kepastian buka belum? nggak, Kak? Udah buka Oh, belum? Buka penerimaan nih. Iya. Ya. Atau enggak buka stand? Kalau misalnya buka penerimaan, gue belum tahu pasti sih. Karena ya kayak yang kita tahu nanti ditunggu aja pengumuman lebih lanjutnya dari STAN-nya. Dan apa namanya ya kayak gue juga nggak tahu loh, maksudnya kayak nanti kedepannya STAN akan buka atau gimana kayak nanti kalau misalnya kalian mau tahu, saran gue dan sebaiknya itu ini aja cek di Instagramnya STAN. Buka aja Instagramnya, tanya lewat situ karena mereka kan lebih resmi ya, jadi mereka yang bisa tahu nih kedepannya bakal ada apa aja di STAN. Tapi sebenarnya juga kalau misalnya kalian mau ke STAN nggak apa-apa, kan bisa lewat bintang Belakang. cek gitu. Soalnya gerbangnya nggak ditutup ya. Iya, itu tuh paling Masuk aja. cuma ditanya nama sapam, mau ngapain Mas, mau ngapain Mbak gitu. Atau enggak ke Jalan Kenari nomor 7? Lu dong. Malu dong. Sini Kak, gue anterin. Yo. Ya, ada buka stand gak tadi? Nah, udah tadi Kak Arik udah jawab pertanyaan dari beliau-beliau di sini, dari kakak-kakak, dari teman-teman. Udah juga tadi ngejelasin tentang gimana sih cara masuk stand-nya. Terus selama di stand gimana aja. Terus tadi juga ada ekspektasinya orang-orang di stand itu yang belajar mulu ternyata Ternyata gak seberat gimana, itu. ya. Asik-asik di sana. Ternyata bisa asik gitu, enggak, kecuali mungkin sangat tidak jangan diomongin guys. Ya, intinya tadi Kak Arik udah ngejelasin banyak hal dan lain-lain. Intinya makasih sama Kak Arik yang udah menyempatkan Ya, waktunya untuk datang di Maha Sama-sama. Podcast. Ya semoga ilmunya banyak ya, bermanfaat buat Amin, kalian amin, semua amin. ya kan, biar kalian Ya. tuh bisa tahu gitu kalau STAN tuh nggak kayak yang kalian bayangin gitu, kalau Hmm. nggak dapat duit atau gimana atau sesusah apa sih ya kan, biar Iya. kalian kebuka wawasannya kan. Ya. Ya terima kasih, terima Iya, kasih. iya. Terima kasih. Kalau misalnya kalian mau tanya-tanya lebih lanjut, bisa tanya ke official Instagramnya STAN. Misalnya mau tahu yang lebih pastinya ya. Iya. Atau mungkin bisa tanya lewat gue juga nggak apa-apa. Ya ntar ada di deskripsi ya, Iya. ada di deskripsi. Atau enggak @Arik siapa? Arik Rafif, Nah, Arik tuh. Rafif. Tanya ke Kak itu. Rafif. Rafief tuh. Boleh Tanya. banget tanya. Kali aja nanti Ya. kalian minat buat masuk STAN. Oh, iya, Karena itu. aja berminat dengan Kak Arik.
Untuk biar bareng-bareng masuk stan. Iya. Nah, untuk jadi FWB. Dah, intinya terima kasih guys atas hari Terima ini. kasih. Jangan Ya, lupa terima kasih. like, comment, share ya. Nah, Like, comment, share. Biar kita subscribe. banyak yang nonton nih, tolonglah bantuin. Iya. Buset ya dari kemarin terus kita. Semoga PS Store bisa mendapatkan enggak. Salah, semoga PS Store bisa mengendorse kita. Iya, Amin. amin. Ustaz Terima Siregar. kasih buat teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih semuanya.